قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memuji nama Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Semoga kita bisa mensyukurinya dan menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh panutan bagi kita sekalian, terlebih lagi bagi kita umatnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu persoalan, satu kajian tentang fadilah ataupun keutamaan bagi kita yang rutin senang mengerjakan solat sunnah, terlebih adalah solat sunnah rawatib. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita tahu bahwa solat ini adalah amalan yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu istimewanya perintah solat ini diterima Nabi kita tidak melalui perantara malaikat, yang ini membedakan dengan perintah-perintah ibadah yang lainnya. Perintah puasa Allah berikan kepada Nabi kita melalui malaikat Jibril alaihi salam. Perintah zakat, perintah ibadah-ibadah yang lainnya itu Allah berikan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Berbeda dengan salat 5 waktu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus memanggil Nabi kita melalui peristiwa yang sangat fenomenal, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Disitulah perintah solat Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, kita juga maklum sering mendengar hadis sahih yang menyebutkan bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab, dilihat, diamati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhir nanti adalah solatnya. Jika amalan solatnya adalah baik nilainya, maka amal-amal ibadah yang lainnya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bila amalan solatnya masih banyak kekurangan, atau bahkan mungkin ada yang dikerjakan, ada juga yang ditinggalkan, maka ini menjadi catatan tersendiri bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa hadis yang mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang akan kita sampaikan ini memotivasi kita untuk bisa menyempurnakan lagi kualitas solat kita. Berangkat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tus'uhu sumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha nisfuha. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Bakar, yaitu Ibnu Mudhar, dari Ibnu Ajlan dari Sa'id Al-Maqburi, dari Umar bin Hakam, dari Abdullah bin Anamah Al-Muzanni, bahwa Ammar bin Yasir berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar mengerjakan salat, namun pahala salat yang tercatat baginya hanyalah 1/10 dari salatnya, 1/9 dari salatnya, 1/8 dari salatnya, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan ada juga yang 1/2-nya saja. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menginformasikan kepada kita bahwa ada, kata Nabi, orang dalam mengerjakan sholat ini nilainya itu hanya dapat 1/10. Ada yang dapat 1/9. Paling tinggi di sini 1/2, setengahnya. Kalau misalnya sholat itu kita anggaplah nilainya 100, itu ada setengahnya saja, 50-nya saja. Sisanya kemana? Hilang. Kenapa bisa hilang? Mungkin pikirannya tidak ikut sholat, mungkin hatinya tidak ikut sholat. Jadi yang sholat apanya? Hanya badannya saja, hanya gerakan tubuhnya dan lisannya saja, tapi hati dan pikirannya tidak ikut sholat. Barangkali makna hadis itu seperti itu. Dan kalau kita mau jujur, rasa-rasanya hadis ini kita alami. 4 rakaat, rakaat pertama alhamdulillah bisa khusyuk. Pikiran kita fokus apa yang kita baca. Rakaat kedua sudah mulai longgar. Rakaat ketiga mungkin nggak tahu lagi apa yang dia baca. Bahkan bisa saja setelah takbir tidak tahu lagi apa yang dia baca. Yang dibaca imamnya pun tidak tahu. Surah apa tadi? Itulah bukti bahwa ternyata kemampuan sholat kita, kualitas sholat kita itu masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Bila sempurna, maka ditulis dengan lengkap. Namun bila tidak, maka Allah berfirman, ini kabar yang menggembirakan bagi kita untuk bisa menutupi kekurangan salat wajib kita tadi. Apa yang Allah firmankan kepada orang-orang yang sedang dihisab salatnya itu? Cobalah lihat, apakah orang ini memiliki amalan salat sunnah? Kalau ada, lengkapilah sesuatu yang kurang sempurna dari salat wajibnya. Jadi di sini ada peluang menutupi kekurangan daripada salat wajib kita tadi.
Jika solat wajibnya ada kekurangan-kekurangan, maka kata Allah, coba lihat bagaimana solat sunnahnya. Maka kata Allah, lihatlah solat sunnahnya. Jika ada, lengkapi kekurangannya itu dengan mengambil pahala solat sunnahnya. Oleh karena itu, berarti dari hadis ini ada peluang untuk bisa kita raih, bisa menutupi kekurangan-kekurangan solat wajib kita. Solat sunnah apa aja itu? Banyak sesungguhnya. Namun pada kesempatan malam hari ini, saya ingin membacakan hadis yang menjelaskan tentang solat sunnah rawatib. Ya. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min 'abdin muslimin," tidaklah seorang hamba muslim, yusalli lillahi kulla yaumin, yang dia itu mengerjakan setiap harinya sintai asyrata rakaatan tatawuan, mengerjakan 12 rakaat salat tatawwu, salat sunnah, ghaira faridatin, bukan salat faridah atau salat wajib, artinya 12 rakaat di luar salat wajib. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, maka orang yang mengerjakan 12 rakaat tadi di luar salat yang wajib, pahalanya Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Qalat Ummu Habibah, setelah Ummu Habibah, ini hadis dari jalur Ummu Habibah, setelah Ummu Habibah mendengarkan hadis dari Nabi, dari suaminya ini, fama barihtu usallihinna ba'du, beliau katakan, setelah itu aku senantiasa mengerjakan yang 12 rakaat ini, tidak pernah kutinggalkan. Begitu juga dengan Amru yang mendengarkan cerita dari Ummu Habibah ini. Ketika mendapat cerita dari Ummu Habibah bahwa Nabi mengatakan siapa yang sholat 12 rakaat di luar sholat yang wajib, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Maka setelah itu dia berkata, aku tidak pernah meninggalkannya lagi setelah itu. Inilah kualitas para sahabat. Ya. Ketika mendengarkan amalan yang begitu menjanjikan di hadapan Allah, maka mereka dengan senang hati dan istiqomah untuk mau mengamalkannya. Sehingga dia katakan, ya, Ummu Habibah setelah mendengar itu, beliau kerjakan setiap harinya tanpa ditinggalkan. Begitu pula dengan Nu'man Al-Amr yang mendapatkan hadis dari Ummu Habibah tadi. Saya pun demikian, tidak pernah kutinggalkan lagi yang 12 rakaat itu. 12 rakaat itu apa saja? Nah, itu akan kita temukan penjelasannya dalam hadis riwayat Tirmizi. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, di mana dalam hadis riwayat At-Tirmizi ini disebutkan an Ummi Habibah qalat,
dari Ummu Habibah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyrata raq'atan bunyalahu baitun fil jannah arba'an qabla zuhri. Yang pertama, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Wa rak'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat lagi sebelum sholat fajar atau sebelum sholat subuh. Inilah uraian 12 rakaat yang disebutkan dalam hadis di atas tadi. Hadis lengkapnya ada dalam riwayat At-Tirmidzi, bahwa Nabi SAW menjelaskan, siapa yang dalam sehari semalamnya mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah. 12 rakaat itu apa saja? 4 rakaat sebelum sholat zuhur, terus 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka fadilahnya, keutamaannya berdasarkan hadis ini itu tidak ada yang 100% full sholatnya. Kata Nabi, mentok berapa? Setengahnya saja. Yang 100% jarang kita miliki. Itu menggambarkan pada umumnya umatnya itu seperti itu. Ya, termasuk kita ini. Pada umumnya seperti itu. Nah, untuk menutupi kekurangan itu tadi, ada hal yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan itu, yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah. Salah satu sholat sunnah yang bisa kita jadikan amalan untuk menutupi kekurangan sholat wajib kita adalah sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ada yang dikerjakan sebelum sholat wajib, diistilahkan dengan qobliyah. Ada yang setelahnya yang disebut dengan ba'diyah. Ada sholat wajib yang ada qobliyahnya, ada juga ba'diyahnya. Tapi ada juga yang tidak ada qobliyahnya, tapi ada ba'diyahnya. Tapi saya juga menemukan riwayat yang lain yang menyebutkan hanya 10. Ya, menyebutkan hanya 10 rakaat. Hadis riwayat Bukhari.
Kalau yang 12 tadi riwayat siapa? At-Tirmidzi. Nah, kita bacakan hadis yang menyebutkan 10. Hadis lengkapnya, haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hamad bin Zaid an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hanya saja bedanya ini dari sahabat Ibnu Umar. Kalau yang Tirmidzi tadi siapa? Ummu Habibah. Dari jalur Ibnu Umar itu beliau mengatakan, hafidtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin. Aku hafal betul amalan sunnah Nabi dalam salat 10 rakaat. Kata siapa? Ibnu Umar. Saya hafal betul 10 rakaat yang selalu dijaga oleh Nabi. Yaitu rak'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib, fi baitihi, di rumahnya, wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya yang dikerjakan Nabi di mana? Di rumahnya. Wa rak'ataini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Ini hadis yang menyebutkan 10 rakaat. Kenapa Ustadz di atas menyebut 12, di bawah menyebut 10? Nah, ahli hadis berusaha untuk mengkompromikan. Bagaimana bentuk komprominya, pemahamannya sehingga tidak bertentangan? Di situ dijelaskan, bisa saja Umar, memang Ibnu Umar hanya tahu 10 saja. Sedangkan Ummu Habibah, karena beliau itu adalah istri Nabi, maka dia lebih tahu. Bisa saja dia tahu 10, itu yang dikerjakan di masjid, yang dilihatnya. Lalu ada 2 rakaat lagi yang mungkin dikerjakan di rumahnya, sehingga disitulah kalahnya Ibnu Umar. Umar tahunya ketika ada di masjid. Sedangkan Ummu Habibah tahu. Di masjid pun tahu, di rumah juga tahu. Yang ini Ibnu Umar belum tentu tahu. Sehingga tidak ada yang bertentangan. Sehingga kesimpulannya apa? Tetap 12 rakaat. Itu yang dirutinkan betul oleh Nabi. Adakah yang lain yang juga dikerjakan? Ada. Hanya saja yang 12 itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan untuk bisa kita rutinkan dalam sholat sunnah kita. Bagaimana Ustadz kalau misalnya sebelum asar kita sholat? Bolehkah? Boleh, karena hadisnya juga ada. Hanya saja kalau dibandingkan mana yang lebih kuat, harus kita utamakan yang 12 tadi. Tapi kalau mau kita tambah lagi, itu pun boleh. Karena ada juga hadis yang menyebutkan sholat sunnah sebelum sholat asar. Saya bacakan hadisnya. Qobliyah asar, bahkan ada yang 2, ada yang 4. Yang 2 hadis riwayat Abu Daud. Haddatsana Khafas ibnu Umar haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Asim bin Dhamrah an Ali alaihi salam, dari sahabat Ali alaihi salam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asri rak'ataini. Kata Ali,
biasa Nabi itu mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat asar. Jadi berdasarkan hadis ini, Nabi pun juga mengerjakan 2 rakaat sebelum asar. Hanya saja kalau kita bandingkan, ya kan, yang dirutinkan betul itu yang mana? 12 rakaat. Artinya apa? Yang sebelum asar mungkin kadang juga ditinggalkan. Tidak serutin yang 12 rakaat. Kemudian dalil yang lain juga menyebutkan 4 rakaat sebelum asar. Riwayat Abu Daud juga. Haddatsana Ahmad ibnu Ibrahim, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Muhammad ibnu Mihra al-Quraisyi, haddatsani jaddi Abul Musanna an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, menceritakan kepada kami Abu Dawud, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran al-Quraisyi, telah menceritakan kepadaku kakekku yaitu Abu Musanna dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jadi 4 rakaat ada dalilnya, 2 rakaat juga ada. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar, didoakan Nabi rahimallahu, semoga Allah merahmatinya. Jadi ini juga menjelaskan keutamaan sholat sunnah. Orang yang melakukan sholat sunnah rawatib tadi atau qobliyah tadi, itu Allah didoakan oleh Nabi kita semoga yang melaksanakannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, masih ada berapa menit lagi? Masih lama lagi ya? Baik. Sekarang mungkin bertanya juga bagaimana dengan qobliyah maghrib dan isya? Nah, apakah ada sholat sunnahnya? Gitu ya. Ini ada juga hadis yang menjelaskan tentang itu. Saya bacakan aja artinya karena ini agak panjang. Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Khamas bin Al-Ahsan, dari Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Mughaffal, dari Nabi SAW, beliau bersabda, antara 2 azan ada solat bagi yang ingin mengerjakan. Ini dalil umumnya. Ada solat sunnah antara 2 azan. Nggak dijelaskan azan apa. Pokoknya antara azan itu maksudnya azan dan iqamah. Itu ada solat sunnahnya. Ia berkata dalam bab ini juga ada riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair. Abu Isa berkata hadis Abdullah bin Mughaffal derajatnya hasan, sahih. Sebagian sahabat Nabi SAW berselisih pendapat tentang solat sebelum maghrib. Sebagian mereka berpendapat bahwa solat sebelum maghrib tidak ada. Dan telah diuriatkan dari banyak sahabat Nabi SAW bahwa mereka melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib, yaitu antara iqamah dan azan. Ahmad dan Ishaq berkata, jika seseorang mengerjakannya, maka itu sebuah kebaikan. Maka ya mereka berdua menganggap bahwa sholat sunnah antara azan dan iqamah itu termasuk hukumnya sunnah. Tidak dilarang. Nah, dalil yang digunakan apa? Dalil umum tadi, bahwa kata Nabi antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Nah, jadi kalau memang ada waktu, kenapa kemudian di beberapa masjid misalnya setelah azan maghrib segera? Itu pertimbangannya bisa saja karena waktu. Karena waktu maghrib itu termasuk waktu yang
pendek, sehingga tidak memberikan ruang yang cukup begitu. Kalaupun ada sangat mepet. Tapi kalau misalnya hanya sekedar misalnya 10 menit, 7 menit masih memungkinkan ya untuk sholat sunnah sebelum maghrib, sholat maghrib. Kemudian mungkin perlu juga saya sampaikan di sini bahwa tidak ada sholat sunnah setelah subuh dan asar. Mana hadisnya? Ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Hadis lengkapnya saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW melarang praktek jual beli dengan sistem mula masah, yaitu sistem jual beli di mana wajib membeli jika ada pembeli yang menyentuh barang penjual. Jadi kalau sudah dipegangnya wajib dibeli. Nabi melarang itu. Mungkin dilarang dulu pernah ada begitu. Kalau sudah dipegang begini harus dibeli. Padahal niatnya bukan beli, masih melihat. Itu ya. Itu dilarang oleh Nabi. Begitu juga dengan munabadzah. Munabadzah yaitu wajib membeli jika ada penjual yang melempar dagangannya ke pembeli tanpa memeriksa terlebih dahulu. Asal lempar begini, kena dia, ditangkapnya, maka yang menangkap tadi wajib beli. Nah, itu juga dilarang, merugikan pihak pembeli. Kemudian Nabi juga melarang sholat sunnah setelah subuh hingga matahari meninggi, dan sholat setelah asar hingga matahari betul-betul terbenam. Nah ini, jadi ada 3 larangan. Yang pertama dan kedua terkait dengan transaksi jual beli. Larangan yang ketiga terkait dengan pelaksanaan sholat. Nabi menjelaskan di poin ketiga, tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh dan asar. Hanya saja kalau ini kita kumpas lebih panjang lagi, ini dikecualikan bagi sholat sunnah yang ada sebabnya, bukan digeneralkan semua sholat, bukan. Apa contohnya? Sholat tahiyatul masjid, ada sebab kenapa disuruh sholat 2 rakaat sebelum duduk, karena Nabi menyuruh siapa yang masuk masjid hendaknya dia tidak segera duduk sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Jadi boleh meskipun itu dikerjakan setelah sholat asar. Kalau misalnya ada yang berpendapat tidak boleh misalnya gitu ya, maka mestinya dia pun istiqomah, tidak boleh juga mensolatkan jenazah ba'da asar. Kan ya? Ya. Karena apa? Ya karena kembali ke larangan tadi, ke larangan hadis yang umum ini kan, tidak boleh sholat sunnah setelah sholat subuh dan sholat asar. Maka kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih itu dan penjelasan ustadz-ustadz kita yang lain, itu dikecualikan bagi sholat-sholat yang ada sebabnya. Berbeda dengan sholat mutlak ya. Nah, termasuklah sholat jenazah tadi. Kalau memang ada jenazah sudah siap disolatkan, meskipun itu sudah masuk waktu asar, sudah selesai sholat asar, boleh saja. Jelas ya? Baik. Jadi yang nggak ada itu apa? Sholat ba'diyahnya, itu nggak ada. Tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar. Kapan mulai boleh? Ketika kalau subuh, ketika matahari sudah terbit. Itulah yang disebut dengan sholat syuruk atau isyraq, ketika matahari sudah terbit. Nah, terkait dengan sholat syuruk ini ada hadis yang ini juga besar pahalanya, diibaratkan pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Bagi siapa itu? Yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia tetap di masjid itu
berzikir, membaca Quran, pengajian sampai terbit matahari. Lalu dia sholat 2 rakaat. Maka orang yang mengerjakan itu dalam hadis itu dikatakan seperti memperoleh pahala haji dan umroh tamatan. Diulang Nabi sampai 3 kali. Haji dan umrohnya sempurna. Luar biasa. Ya, itu untuk syuruk ya. Jadi kalau sudah syuruk sudah boleh lagi sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat. Atau mungkin disambung lagi dengan sholat duha ya kan. Terakhir, ini sebagai pengunci dari macam-macam sholat sunnah tadi. Hadis riwayat Muslim bahwa Nabi dari Aba Salamah yuhaditsu an Aisyah, dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Nabi menjawab, adwamuhu wa in qalla, yaitu amalan yang dikerjakan secara kontinu, istiqomah, ajak terus menerus, meskipun amal tadi itu qalla, sedikit, meskipun amalan tadi itu sedikit, tapi dikerjakan terus menerus. Itu kata Nabi adalah di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dibandingkan orang sholat tahajud setahun sekali langsung 11 rakaat, itu kalah nilainya dengan yang mereka sholat setiap malam meskipun hanya 3 rakaat. Keistiqomahannya itulah yang membedakan. Bagaimana kalau bisa banyak dan istiqomah? Ya tentu jauh lebih bagus lagi. Tapi nilai istiqomah di situ ada nilai tambahnya. Meskipun sedikit, kalau dia bisa rutin, bisa istiqomah, itu jauh lebih disenangi Allah daripada banyak tapi hanya sekali saja. Itu kan fenomena juga kan. Kalau Ramadan rajin ngaji, khatam tuh 2 kali 3 kali, habis itu enggak. Nah itu kena sindir nih hadis ini. Mending yang setiap hari 2 lembar tapi rutin, dibandingkan khatam sekali habis itu enggak pernah lagi baca. Oke, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada segala hal yang kurang berkenan ataupun salah dalam penyampaian materi ini. Mohon dikoreksi juga, masih sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan, kita bahas ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa senang mengerjakan amalan-amalan sunnah. Karena banyak begitu fadilah yang bisa kita peroleh ketika kita bisa istiqomah mengerjakan salat-salat sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.